Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Ramadan dan Generasi Z, Tantangan dan Peluang dalam Menunaikan Ibadah Puasa. Generasi Z itu tumbuh di era teknologi yang canggih. Dan tantangan yang paling besar yaitu teknologi. Apa itu? Terutama handphone. Selama bulan puasa banyak sekali remaja generasi Z atau kita yang menghabiskan waktu dengan handphone. Padahal dalam satu hari itu kita bisa melakukan ibadah selain baring-baring mainkan handphone atau nonton TV. Banyak, teknologi itu banyak sekali. Tapi kan main handphone itu kan mengisi waktu luang gitu ya kan. Apalagi ketika bosan. Boleh main handphone, tapi kalau dari pagi ketemu pagi main handphone terus gimana? Atau cuman baring-baring aja? Kan tidur-tidur ibadah. Emang kalau tidur terus ibadah? Dari selesai sahur sampai berbuka puasa itu ibadah? Enggak, itu gak ibadah lagi. Kalau kata orang-orang tua, itu namanya puasa Pak Raden. Tidur aja terus kerjanya. Kalau kalau saya ya, tidur terus kerja saya. Ini saya bilang, kamu puasa Ramadan apa puasa Pak Raden? Ya kan? Puasa Pak Raden itu isi, mau itu ibadah itu banyak, mau apa aja. Yang paling mudah tuh rasa saya itu baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu paling mudah. Boleh sehari itu 1 lembar, atau waktu malam kalau paginya ada kesibukan. Kayak saya kan sekolah, siangnya pulang mungkin capek, istirahat tak apa-apa. Malamnya buka Al-Quran, mau itu 1 halaman, 1 lembar, penting ada. Hindari HP dulu, malam kalau bisa full malam hindari HP. Tak bisa juga kayak ketergantungan, emang kita semua ketergantungan pada teknologi. Itu HP paling banyak kita ketergantungan itu kepada handphone. Ya, karena bosan pun kita akan scroll TikTok, Instagram, atau nak menggibah di WA. Bilang ke orang tua, kalau nggak bisa juga HP itu dilepas, bilang ke orang tua, Mak, Pak, tolong pegang HP saya mau mengerjakan ibadah puasa. Ibadah selama puasa ini, setiap malamnya saya ingin mengaji. Langsung orang tua, Masya Allah anak saya, gitu kan, senang jadinya. Ya mungkin sekali 2 kali, yang penting kasih HP itu beribadah lah, melakukan ibadah. Bisa sholat tarawih, salat witir, kan ada. Jangan tarawih berapa? Genap ya, witir ganjil. Jangan tarawih cuma 2, witirnya 1. Lebihkanlah. Sekali setahun ini, bulan Ramadan ini sekali setahun. Misalnya witirnya 4 lah. Witirnya 3, tarawihnya 4. Kan tambah-tambah sedikit aja, yang penting ada. Kan harus lebih banyak gitu, enggak, yang penting ada. Habis itu kan habis sholat isya, habis tarawih, habis witir, kan masih ada setengah waktu untuk tidur. Paling-paling tidur jam berapa? Paling-paling kalau saya tidur jam 9, jam 10. Baca Al-Quran dulu, atau ajak orang tua. Mau kan bikinkan istana yang megah di surga untuk orang tua, apalagi masangkan mahkota yang indah, mau kan? Kan dimulai dari sekarang. Baca Al-Quran itu tidak susah.
kita membaca Al-Quran di hari-hari biasa sama di bulan suci Ramadan ini beda pahalanya, melipat ganda malah di bulan suci Ramadan ini. Baca sedikit pun tidak masalah, tidak apa-apa, cuman bisa satu lembarnya malam, satu halaman, tidak apa-apa, beberapa ayat, tidak apa-apa, asalkan dibaca. Ada pahalanya juga kita dapat. Jangan HP aja, jangan TV aja, mau laptop pun jangan. Hindarkan sebentar aja malam, khususkan waktu malam untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Baca Al-Quran aja tidak apa-apa. Kalau itu yang sanggup tidak apa-apa. Istirahat tidak apa-apa. Ya, ini kalau untuk saya biasanya sama bulan Ramadan itu dikasih seperti apa ya namanya, perlombaan, bisa sesuatu yang kami saling bersaing lah antar saudara itu. Dikatakan bahwa selama Ramadan kalau ada yang hafal satu juz dapat reward, dapat hadiah. Hadiahnya itu bukan benda, tapi kayak kalau sekarang uang jajan lah ya kan, dikasih uang jajan satu juz sekian uangnya, kalau 2 juz sekian, itu terpacu kami. Apalagi sekarang yang berapa banyak yang khatam Al-Quran dalam selama sebulan penuh. Kalau 2 kali, 3 kali itu kan banyak, jangan mau sekali aja. Nah, dicoba bisa juga itu ya, untuk Pak, Bu, untuk orang tua bisa dicoba. Jadi berlomba-lomba nanti anak tuh, oh saya dapat uang jajan nanti, saya dapat hadiah nanti, saya harus banyak baca, saya harus banyak menghafal. Saya seperti itu, maka saya katakan itu dari saya kecil sampai sekarang itu masih ada, masih. Saya itu bilang dari dulu itu kalau selama bulan puasa itu kami libur. Sekarang mungkin masuk sekolah, kami libur dari pagi sampai sore itu tidak lepas dari Al-Quran. Pengen ngafal, ayo satu hari ini harus 1 halaman. Dihitung itu, karena 1 juz Al-Quran itu ada 10 lembar. Jadi kami hafal itu deh, 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman. Nanti malam duduk rame-rame itu setelah selesai semua ya, sholat semuanya, udah jam-jam bisa dibilang jam 9, itu kami duduk sama-sama. Nenek saya duduk, nenek saya pandai baca Quran, tapi nenek saya selalu mengatakan bahwa tajwidnya salah. Tajwid itu tidak apa-apa salah, yang penting kita baca ya, jelas apa yang kita baca, karena Allah itu menghitung pahala seorang itu berdasarkan apa yang dibaca, bukan tajwidnya kan. Tidak harus tajwid yang benar, tidak harus, kita bisa membaca Al-Quran. Iqra, bacalah. Jadi kami duduk sama-sama, nanti kami diuji satu-satu. Yang apa yang dihafal itu diuji satu-satu, dikoreksi. Kami ngafal tuh sendiri, kadang kami saling store-storan gitu, saling menyemangati. Itu nanti abis itu malamnya diuji sama nenek saya. Di situ ada semangat dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran selama sebulan penuh. Ya, dicoba dulu. Mungkin mikirnya karena reward tadi, karena hadiah tadi, awalnya kayak gitu. Tapi lama-lama enak juga ya, karena baca Al-Quran itu membuat hati kita tenang, sejuk. Isi rumah itu kalau tidak dibacakan Al-Quran maka dia sepi, kayak apa, kayak kuburan, banyak setannya. Emang selama bulan puasa itu setan dikurung kan, diikat, pintu neraka ditutup, pintu surga terbuka. Tuh kenapa masih malas ya, masih malas mengerjakan ibadah apapun. Hawa nafsu, hawa nafsu itu bukan dari setan, itu kan dari diri sendiri. Kita ngelawan sendiri hawa nafsu itu. Misalnya, nggak usahlah capek, masih ada tahun depan. Belum tentu tahun depan kita masih ketemu. Bulan Ramadan ini belum tentu, jangan kita besoknya nggak ketemu lagi. Gunakan semaksimal mungkin yang datang sekali setahun ini. Apalagi di saat malam Lailatul Qadar itu mungkin harus banyak baca Al-Quran itu, biar dapat banyak pahalanya. Itu baca Al-Quran itu ibadah yang paling mudah maksud saya. Cuman buka Quran, duduk, baca, sudah selesai, tutup lagi. Mau ngapain setelah itu terserah, yang penting adakan. Jangan sibuk dengan handphone saja, tiduran saja, itu enggak. Atau kumpul sama keluarga itu kan enak, bikin buka puasa bareng-bareng, ya kan?
habis buka puasa jangan lari masuk kamar main handphone. Enggak, kita kumpul dulu sampai isya, sampai selesai baca Quran, baru balik kamar. Enggak apa-apa, asalkan yang penting ada kita baca Al-Quran. Itu rugi kalau enggak rasanya. Pahala yang besar kita nak kerjakan. Ya, peluangnya juga banyak sekali. Kalau anak-anak SMK, kalau peluang itu bisa diartikan juga peluang usaha kali ya. Yang kayak takjil itu kan bisa dibikin sendiri. Takjil itu bisa dibikin sendiri. Yang ringan-ringan kayak gorengan kan bisa. Minuman kayak jus timun. Nenek saya suka kali itu bikin jus timun itu. Setiap buka puasa itu enak itu. Nah, mak saya kerja luar kota. Nanti nenek saya bikin jus timun, jus tomat itu enak ya, masya Allah. Masa kalau udah minum itu aja udah lega rasanya. Nah, kalau anak-anak remaja kayak kita, mungkin SMK atau nak SMK juga tak apa-apa, peluang usaha itu juga bagus kok. Ya, Allah juga suka orang yang berusaha. Bikin makan-makan ringan, jual. Itu sore itu kalau udah buka tuh rame itu. Banyak yang beli, nama-nama uang jajan juga, ya kan? Nanti pulang bawa uang jajan untuk isi bensin. Ya kan? Untuk ditabung. Apalagi besok kau dapat THR. Kalau diikutin ini lomba ini, maksudnya dalam keluarga itu ya, kayak saling bersaing itu, baca Al-Quran itu, dapat pula dan THR, dapat uang reward tadi dapat juga, kan lumayan kan? Nah itu dia, diawali dengan sedikit dulu, sedikit, nanti terbiasa. Emang susah, ada handphone ini, game, ini itu. Kadang saya juga kayak gitu. Saya bukan hanya ngomong gini saja, enggak, saya juga pernah ngerasain handphone. Pengen main game, pengen nonton, main game, scroll TikTok, everything sambil baring-baring. Rasanya ya Allah, apalagi kalau dari luar, hari panas siang, haus ya Allah. Kalau perempuan kan kerja rumah kan, bersihkan rumah itu kan capek, apalagi bikin buka puasa. Kalau laki-laki beda. Laki-laki kok tidur itu ditanya itu apa capeknya, gak ada capeknya. Kerjanya cuma kalau ada halaman sapu halaman, kalau apa kerja luar sebentar aja. Perempuan yang capek, jadi haus ya Allah. Di situ ada hawa nafsu datang, minumlah sedikit, apalah sedikit, jangan terbawa. Tenangkan dulu, pergi berendam. Adik saya suka kali berendam tuh. Kalau udah haus itu udah pengen berendam, bisa sehari itu mungkin 2 kali atau 3 kali dia berendam. Saya sampai nanya, kayak gini, padahal laki-laki loh. Kerjanya apa? Ada duduk aja. Duduk nonton laptop. Sebelum dia nonton laptop tuh, dia ngafal dulu. Dia bilang, "Nek, mau nonton?" "Boleh, tapi ngafal dulu." Ngafal dia dulu. 5 ayat gitu. Hafal dia dulu. Pentingkan agama, Al-Quran dulu, baru yang lain. Emang kita itu mengejar akhirat. Kan Al-Quran dunia akhirat dapat. Dan nanti kita bisa bangunkan istana yang megah nanti, ya kan, untuk orang tua kita. Mahkota yang cantik, siapa sih yang nak mau ngasih? Mau kan? Susah. Coba aja. Oke? Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini sedikit pengalaman yang saya berikan kepada kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik yang tamatan SMP, MTS, sederajat maupun untuk pondok, mari bergabung ke SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Di sini juga ada school Al-Qur'annya di sini. Seru. Nanti kita mengadakan wisuda Al-Qur'an juga, kita dapat sertifikatnya juga, dan agamanya enggak kurang di sini. Supaya top. Ya, yang mau bergabung PPDB-nya masih buka ini. Silakan datang ke SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Terima kasih.